Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode penelitian akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Sembako secara Tunai. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Almira Nur Amanda. Yang kedua, saya sendiri, Dian Indriawati. Dan yang ketiga, Dian Rahmawati. Untuk latar belakang, penjualan adalah bagian dari promosi, dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Selain itu, jika penjualan berjalan dengan lancar, akan banyak pihak yang mengajak bekerja sama dan ini dapat menguntungkan perusahaan. Kami melakukan observasi pada toko tani mandiri. Proses penjualan yang diterapkan pada toko tani mandiri masih menggunakan sistem manual. Misalnya, bagian penjualan harus mencari arsip di rak atau lemari untuk membuat faktur penjualan. Bagian akuntansi juga harus mengumpulkan faktur-faktur dan dicatat secara manual. Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien, serta beresiko terjadi human error. Proses sistem akuntansi penjualan sembako di toko tani mandiri terdiri dari prosedur penerimaan permintaan, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan, dan penyerahan sembako. Dokumen yang digunakan yaitu nota penjualan, catatan yang digunakan yaitu buku arsip penjualan. Untuk itu kami tertarik membahas masalah yang terjadi dalam proses penjualan di toko tani mandiri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Dian Rahmawati, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan masalah yang ada pada tempat kami melakukan observasi. Di sini ada masalah penelitian. Berdasarkan pengamatan, kami mengambil kesimpulan bahwa toko tani mandiri dalam mengelola proses penjualan mulai dari pemesanan sembako sampai pembuatan laporan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan database. Maka timbul beberapa permasalahan. Yang pertama, sistem yang berjalan pada toko tani mandiri masih menggunakan cara manual, sehingga jumlah nominal yang diperoleh kadang tidak sama dengan catatan dalam penjualan hariannya. Yang kedua adalah banyak dokumen yang hilang, karena dalam penyimpanannya tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, sehingga dalam pembuatan laporan penjualan atau laporan keuangan terkadang tidak akurat untuk data-datanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah. Supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan, maka diperlukan adanya pengembangan sistem, yaitu sistem yang terkomputerisasi, di mana dalam programnya diperlukan adanya validasi dalam melakukan pengelolaan datanya. Kemudian, menggunakan database dalam komputer, sehingga penyimpanannya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, dan menghasilkan satu informasi yang benar tentang data yang ada. Penulis mengusulkan penggunaan Java dan MySQL dalam pembuatan aplikasi penjualannya. Kembali lagi dengan saya Dian Indriawati. Di sini saya akan memperlihatkan hasil rancangan program yang kami buat. Ini yang pertama ada kelola admin, terdiri dari nama, email, dan aksi. Aksi ini bisa diedit, bisa juga ditambah user. Ketika klik tambah user akan muncul seperti ini, mengisi nama, email, dan kata sandi. Lalu klik simpan. Selanjutnya ada data sembako, terdiri dari kode sembako, nama sembako, harga jual sembako, stok sembako, dan aksi. Bisa diedit, bisa juga dihapus. Lalu ini ketika diklik tambah, maka akan muncul seperti ini. Mengisi kode sembako, nama sembako, harga sembako, dan stok sembako. Lalu diklik simpan. Sekian penjelasan hasil program dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada tampilan master akun. Di sini ada data master, data transaksi, dan laporan. Di sini ada data akun rekening, kode akun, nama akun, dan aksinya akan diedit atau dihapus. Setelah itu, di sini ada tombol atau
klik tambah untuk menambahkan akun. Selanjutnya, ada tambah data akun. Jadi setelah tadi yang tombol tambah ini diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Pada tambah data akun ini, kita memasukkan kode akun yang akan ditambahkan dan nama akunnya. Kemudian klik simpan. Nah, yang selanjutnya ada master setting akun. Di sini untuk mengedit akun atau men-setting akun bila ada perubahan. Ini ada transaksi penjualan, transaksi kas. Ini contoh yang akan diubah. Sini pilih akun, update. Dan yang selanjutnya ada transaksi pesanan pelanggan. Ini nomor pesan, ada tanggal pesan, ada kode sembako, nama sembako, kuantiti, subtotal, dan aksi. Di sini jika ingin menambahkan, yaitu input pesanan ini diklik. Jika sudah, bisa langsung simpan pemesanan. Nah, pesanan ini ada di menu data transaksi. Selanjutnya ada user interface tambah pesanan seperti ini gambarannya. Selanjutnya ada user interface penjualan seperti ini gambarannya. Kemudian ada user interface lihat penjualan seperti ini gambarannya. Kemudian ada user interface cetak penjualan seperti ini gambarannya. Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan penelitian kelompok kami mencoba menyimpulkan pokok bahasan yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek manajerial. Dalam pembuatan laporan dapat memudahkan karyawan untuk melakukan atau mengelola laporan karena sudah terkomputerisasi dan secara online. Yang terakhir, aspek sistem dalam proses penjualan masih menggunakan cara hitung dan pelaporan yang manual. Nah, terkadang cara hitung dan pembuatan laporan manual ini dapat menyebabkan ketidaksinkronan antara pendapatan atau antara hasil yang ada dengan laporan keuangannya. Terkadang juga cara manual ini disebabkan salah satunya oleh human error. Jadi seperti keteledoran dalam pencatatan atau kesalahan dalam pencatatan yang terdapat pada saat mencatat yang menyebabkan terjadinya selisih, tidak sinkronan, dan lain-lain. Selanjutnya, sarannya, dari pembahasan tersebut, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran dengan harapan agar lebih dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan laporan. Adapun saran-saran tersebut adalah aspek manajerial, yaitu satu, pemilik toko dan para karyawan terus melakukan pembaruan atau inovasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan laporan. Yang kedua, pihak toko tani mandiri mengadakan training untuk karyawan demi mendapatkan pengetahuan mengenai pembuatan laporan secara terkomputerisasi. Yang ketiga, untuk mengakses ke halaman laporan atau pemesanan sebaiknya menggunakan password agar hanya orang tertentu yang dapat mengakses laporan tersebut. Kemudian yang keempat, untuk melakukan backup harian demi mengantisipasi terjadinya web error atau data hilang. Selanjutnya, melakukan maintenance bulanan agar website tetap terawat dan selalu update untuk mengantisipasi terjadinya web error dan memastikan bahwa program yang digunakan selalu berjalan dengan lancar. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.